Halo YouTube, Assalamualaikum. Terima kasih sudah mampir di video curhat episode kedua. Dan kali ini saya ingin curhat soal pengalaman saya selama lebih dari 6 bulan terakhir memakai handycam Canon IFIX HFM41 untuk liputan di lapangan sehari-hari. Perlu diketahui, handycam Canon ini sudah banyak sekali menghasilkan produk audiovisual berupa video berita yang seluruhnya telah tayang di salah satu TV swasta nasional. Jadi di video curhat episode kali ini saya akan ceritakan 5 kelebihan dan juga 5 kekurangan dari handycam Canon IFIX HFM41 ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya jangan lupa subscribe dan kita intro dulu. Oke, sekarang kita lanjut bahas 5 kelebihan dari handycam Canon IFIX HFM41 ini. Pertama, build quality. Jika berbicara soal build quality, saya rasa memang cukup kokoh jika dibandingkan dengan handycam dari produsen lain, teman-teman. Alasannya karena seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, handycam Canon ini memang terbuat dari bahan polikarbonat, tetapi di dalam pegangan tangan seperti ini terasa cukup kokoh dan lebih berbobot, teman-teman. Kelebihan kedua, memiliki viewfinder, teman-teman, seperti ini bisa teman-teman lihat. Nah, fitur ini memang menjadi cukup penting bagi saya sebelum memutuskan untuk meminang handycam ini ya, teman-teman ya. Jadi handycam Canon ini adalah handycam bekas yang saya beli dari toko ijo seharga 900 ribuan. Dan memang di harga segitu saya mendapatkan fitur viewfinder seperti ini cukup langka karena biasanya hanya bisa kita temukan di handycam di harga 3 hingga 5 jutaan. Kelebihan ketiga, tersedia mic input seperti ini, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah, inilah salah satu kelebihan yang juga menjadi bahan pertimbangan saya sebelum meminang handycam ini ya, teman-teman ya. Tersedia mic input seperti ini memang menjadi sangat penting karena bagi saya bisa menghasilkan audio wawancara yang bersih, jernih, dan jelas. Selanjutnya, kelebihan keempat, support resolusi Full HD 30 fps progresif. Nah, untuk yang kelebihan keempat ini memang menjadi bahan pertimbangan utama bagi saya untuk menggunakan handycam ini sebagai alat tempur liputan sehari-hari. Karena seperti kita ketahui, di tahun 2024 ini resolusi video Full HD dengan 30 fps masih menjadi standar minimal bagi setiap alat perekam audio video baik handycam, kamera, DSLR, mirrorless, atau bahkan smartphone. Jadi sebagai informasi, handycam Canon IFIX HFM41 ini adalah handycam yang diproduksi di tahun 2011 lalu, yang artinya saat ini usianya sudah mencapai 13 tahun. Cukup tua usianya untuk ukuran peralatan elektronik, tetapi sampai dengan tahun 2024 ini standar minimal tayangan TV swasta nasional kita masih menggunakan resolusi Full HD 1080. Jadi secara umum handycam ini masih cukup worth it digunakan di tahun 2024 ini. Dan kelebihan terakhir, memiliki dual slot memory seperti ini, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini adalah dual slot memory. Sebenarnya fitur ini bagi saya bukan hal yang cukup penting ya, karena satu slot saja bagi saya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan liputan saya sehari-hari. Tetapi dengan adanya fitur dual slot memory yang biasanya hanya bisa kita temukan di handycam kelas flagship, memang ternyata sangat bermanfaat karena tentu bisa memudahkan kita saat liputan di lapangan. Jadi nggak perlu gonta-ganti memori jika salah satu memori sudah kondisi penuh. Yang pertama adalah kapasitas baterai yang kecil ya, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu keluhan selama memakai handycam Canon IFIX HFM41 ini. Kapasitas baterai bawaan
dari handycam ini tergolong cukup kecil untuk penggunaan di tahun 2024 ini. Karena kapasitas baterainya hanya 850 mAh saja, kapasitas yang cukup kecil untuk penggunaan harian. Belum lagi jika kita bicara usianya yang sudah hampir 13 tahun. Oh ya, lupa, baterai untuk handycam Canon IVIS HF-M41 ini menggunakan baterai dengan jenis lithium dengan tipe BP808 ya. Sedangkan untuk baterai dengan kapasitas yang lebih besar dengan tipe BP827 sebenarnya memang masih ada dijual di Indonesia, tetapi harganya nggak ngotak, bray. Jadi kelemahan ini pun berdampak ke kelemahan yang kedua, penggunaan baterai boros. Nah, memasuki kelemahan kedua, baterai dari handycam Canon ini menurut saya memang cukup boros untuk penggunaan sehari-hari. Entah karena memang kapasitas baterainya yang terlalu kecil atau karena termakan usia. Namun memang yang saya rasakan daya tahan baterai di handycam ini memang terasa boros dibandingkan dengan handycam merek lain, teman-teman. Oleh sebab itu, saya pun selalu membawa minimal 2 baterai jika menggunakan handycam ini untuk liputan sehari-hari. Kelemahan ketiga, mic input pilih-pilih. Nah, kelemahan yang nomor 3 ini terkait mic inputnya ini ya, teman-teman ya. Jadi memang handycam ini sudah dilengkapi dengan fitur mic input untuk penggunaan mic eksternal. Tetapi mic input di handycam ini hanya support untuk mic eksternal yang menggunakan power atau baterai. LCD sudah terjadi penuaan. Seperti ini contohnya, teman-teman. Teman-teman lihat kondisi LCD-nya sudah mulai terjadi penuaan ya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, handycam ini usianya sudah 13 tahun. Jadi memang cukup sulit untuk mencari handycam ini dengan kondisi yang sempurna. Kelemahan terakhir, minim spare part di Indonesia. Ya, jadi untuk spare part dari handycam ini memang sudah sangat minim sekali bisa kita temukan di Indonesia. Ini adalah salah satu kelemahan yang mungkin menjadi deal breaker buat teman-teman di luar sana. Alasannya tentu saja karena yang pertama, handycam ini bukan handycam yang resmi yang beredar di pasar Indonesia karena memang sejatinya untuk pasar Jepang. Kemudian alasan kedua karena handycam Canon ini usianya sudah tergolong tua, yaitu 13 tahun. Jadi wajar jika spare partnya sudah sulit. Dan sekarang saatnya kita sampai di kesimpulan, teman-teman. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, handycam ini menurut saya masih cukup mumpuni jika digunakan di tahun 2024 ini. Karena ada beberapa fitur yang mungkin nggak akan kita temukan di handycam merek lain di harga yang sama. Seperti resolusi Full HD 1080 30 fps, kemudian tersedia viewfinder seperti ini, ada mic input dan juga dual slot memory, teman-teman. Mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian yang saat ini sedang mencari sebuah handycam untuk kegiatan syuting sehari-hari seperti live streaming, acara pernikahan, seminar, workshop, atau mungkin para jurnalis video seperti saya. Jadi gimana menurut kalian soal handycam ini? Silahkan tulis di kolom komentar, dan cukup sampai di sini videonya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video curhat berikutnya.